Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Asmaul Husna, dosen YIA Piaut Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Kali ini kita akan bertemu dengan mata kuliah metodologi pengembangan bahasa anak usia dini. Kita ikutin setelah ini. Baik, selamat datang kembali pada mata kuliah Perkembangan Kognitif dan Bahasa. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bahasa secara umum dan beberapa hal terkait dengan perkembangan bahasa, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang 3 hal penting, yaitu fase perkembangan bahasa pada anak, kemudian ciri khas perkembangan bahasa pada anak, dan juga faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama adalah fase perkembangan bahasa pada anak. Nah, fase perkembangan bahasa ini dibagi menjadi 4, yaitu fase pralinguistik, fase linguistik, fase diferensiasi, dan fase menjelang sekolah. Nah, fase pralinguistik ini pada saat anak berusia 0 sampai 11 bulan, kemudian fase linguistik dari usia 1 sampai 3 tahun, fase diferensiasi 3 sampai 5 tahun, dan fase menjelang sekolah yaitu lebih dari 5 tahun, 5 sampai 8 tahun. Nah, untuk tahun atau usia dari anak dalam setiap fase ini tentu saja tidak saklek atau tidak sama pada setiap anak, tergantung dari kecepatan perkembangan bahasa mereka. Jadi di sini rentang usia ini hanya sebagai patokan secara umum berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, bahwa pola-pola ini terjadi pada rentang usia yang telah disebutkan tadi. Kita akan bahas satu persatu. Pertama dari pralinguistik, fase pralinguistik yaitu usia 0 sampai 11 atau 12 bulan. Di sini anak belum memiliki bahasa, artinya dia belum mampu untuk menggunakan bahasa formal seperti yang kita gunakan sehari-hari. Mengenal huruf, yang seperti itu mereka belum mampu. Sehingga yang mereka lakukan adalah dengan cara salah satunya menangis. Menangis dijadikan sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan keinginan, untuk menyampaikan perasaan mereka. Belum mengenal bahasa secara formal, lebih banyak berkomunikasi melalui suara atau bunyi. Nah, di sini tidak hanya menangis, tetapi juga dengan erangan-erangan tertentu, suara-suara tertentu yang dibuat oleh anak atau bayi. Dalam hal ini bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang dewasa. Nah, pada fase pralinguistik ini, anak sudah bisa melakukan babbling. Babbling itu adalah suatu ucapan anak yang sifatnya sifatnya apa ya? Dia baru belajar untuk menyebutkan kata-kata seperti ma, ba, pa seperti itu. Dan itu pun dia juga mencampur adukan dengan bunyi-bunyi atau suara-suara lain yang mungkin kita tidak pahami, dan itu biasanya pada saat anak melakukan babbling itu terjadi dalam waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Jadi anak melakukan mengeluarkan suara-suara atau melakukan erangan-erangan tertentu dalam waktu yang cukup panjang dan tidak berhenti-berhenti gitu. Nah, itu disebut dengan babbling. Jadi di sini anak mulai belajar untuk mengucapkan sesuatu walaupun memang belum dapat dimengerti oleh orang dewasa. Nah, ketika orang dewasa berkomunikasi dengan anak di usia 0 sampai 12 bulan ini, ada disebut dengan baby talk atau child directed speech. Simpelnya ini adalah sikap orang dewasa ketika ngomong sama anak kecil. Tentu saja intonasinya berubah, nadanya berubah, kemudian sikap atau gestur yang ditunjukkan oleh orang tua itu juga berubah. Jadi tentu saja kita sering sekali melihat ketika ketemu anak kecil, maka kita langsung mengubah volume, mengubah intonasi, mengubah nada, dan lain sebagainya, agar sesuai atau setara dengan anak tersebut. Nah, itu disebut dengan baby talk atau child-directed speech. Nah, ciri-ciri dari child-directed speech itu banyak sekali. Jadi, ya itu seperti yang saya bilang tadi, ada volumenya. Kemudian dari segi bahasanya, dia menggunakan bahasa yang sangat-sangat sederhana, dan tidak menggunakan singkatan seperti itu, dan sehingga akan lebih mudah dipahami. Ya, terutama kalau dalam konteks berkomunikasi dengan bayi usia 0 sampai 12 bulan, tentu saja orang dewasa tidak terlalu menggunakan kata-kata, tetapi lebih banyak menggunakan nada-nada suara atau volume suara yang kemudian disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian anak dan dapat diterima atau direspon oleh anak dengan cara mereka sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah fase linguistik, yaitu usia 1 sampai 3 tahun. Nah, di fase linguistik ini atau linguistik dini ya di sini,
anak ini ada 3 stage atau 3 tahap di sini. Yang pertama adalah fase satu kata. Fase satu kata, ketika dia mampu mengatakan mama, papa, susu, mam, dan lain sebagainya. Itu dia hanya mampu menyebutkan satu kata saja untuk mengkomunikasikan keinginannya. Nah, fase yang kedua, pada fase linguistik ini, tahap kedua adalah fase dua kata atau tahap dua kata. Dia sudah mampu menyebutkan suatu kata adjektif, ya, tapi walaupun belum banyak. Misalnya hidung pesek, kepala besar, dan lain sebagainya. Dan kemudian bisa juga dia mengatakan suatu pertanyaan dengan mengatakan bola mana, anjing besar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah fase kalimat beberapa kata atau telegrafik. Nah, di sini anak sudah mampu menyusun sebuah kalimat sederhana, walaupun secara struktur belum tepat, ya, mungkin secara struktur belum tepat. Namun ini sudah dapat dimengerti oleh orang dewasa. Contohnya mama mam nasi. Nah, ini bisa berarti bahwa mamahnya sedang makan nasi atau dia bilang mama aku mau makan nasi. Jadi hal ini tentu terkesan ambigu, namun untuk percakapan sederhana dengan anak di usia 1-3 tahun, ini sudah cukup baik dan orang dewasa sudah mampu memahaminya, dilihat dari gerak-gerik yang lain juga, gitu. Kemudian dia bisa juga mengatakan misalnya aku suka pisang, gitu. Aku suka apel dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah fase diferensiasi. Nah, di sini keterampilan anak mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat. Pembendaharaan kata sedikit demi sedikit mulai berkembang. Karena seringnya interaksi dengan orang dewasa, kemudian dengan teman-temannya, maka ada kata yang dia dapatkan yang baru dan ini mulai berkembang. Terdapat diferensiasi kata benda dan kata kerja dalam pemakaiannya. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata depan, kata ganti, dan kata kerja bantu. Nah, kalau tadi, kalimat telegrafik tadi misalnya, adek belanja warung, gitu. Nah, tapi kalau di fase diferensiasi, dia sudah mampu membedakan mana kata kerja, kata benda, kata sifat mungkin ya, sehingga dia mulai menambahkan kata-kata ganti atau kata bantu di sana. Nah, seperti misalnya ini, adek mau belanja ke warung. Jadi bukan hanya sekedar adek belanja warung, bukan seperti itu. Jadi dia sudah tahu fungsi dari ke itu untuk apa, dari mau itu untuk apa, seperti itu. Jadi dia sudah mulai mampu membedakan atau mendiferensiasi. Nah, kemudian fase yang keempat itu adalah fase menjelang sekolah. Di sini anak sudah mampu berkomunikasi dengan orang dewasa secara lebih efektif dan dia mampu menyusun beberapa kalimat menjadi sebuah cerita dengan menggunakan struktur yang sesuai. Nah, di sini di usia 5 tahun ke atas, di sini anak sudah mulai nih bisa bercerita. Jadi misalnya dia bercerita tentang apa yang terjadi di sekolah atau bercerita tentang apa yang dia lihat dan lain sebagainya. Di sini peran orang tua adalah untuk menstimulasi atau memfasilitasi anak agar dia mampu melatih kemampuan bahasanya dengan cara salah satunya storytelling atau menceritakan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada dirinya. Oke, sekarang kita pada ciri khas perkembangan bahasa anak. Ini sebagai tambahan dari ciri-ciri atau karakteristik umum yang tadi. Pertama, kosakata meningkat secara cepat karena anak melakukan fast mapping, yaitu anak menyerap makna kata baru setelah mendengarnya 1 atau 2 kali dalam percakapan. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang golden age ya. Jadi di sini memang anak mengalami istilahnya adalah fase-fase di mana anak sangat cepat belajar bahasa karena otaknya masih istilahnya masih fleksibel ya. Ya, jadi di sini anak mampu menyerap makna atau kata, mengingat kata dengan lebih cepat, baru diucapkan sekali 2 kali, anak sudah mampu menyerap dan dia bisa mengucapkannya. Kemudian fast mapping lebih mudah dilakukan untuk kata benda daripada kata kerja. Ya, misalnya meja, makanya kalau kita lihat anak-anak itu tentu dia lebih gampang untuk mengatakan mama, papa, mam, gitu. Kemudian apa susu seperti itu. Ketimbang dia mengatakan pergi, lari, masak dan lain sebagainya. Jadi kata benda itu akan lebih mudah bagi dia untuk mengingat atau kemudian merecall kembali ya. Kemudian yang ketiga, terdapat peningkatan dalam kemampuan mengkombinasikan suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat ya. Jadi di sini ada peningkatan kemampuan mengkombinasikan seperti yang saya bilang tadi, dari satu kata, 2 kata, kemudian dia sambung menjadi 3 kata dan dia sambung dengan menggunakan kata-kata sambung atau kata-kata bantu sehingga menjadi sebuah kalimat. Kemudian kalimat-kalimat masih singkat dan sederhana tentu saja ya, karena anak juga belum banyak memiliki vocabulary atau kosakata dan juga belum memiliki pemahaman yang
baik terhadap bahasa, sehingga kata-kata atau kalimat yang digunakan masih sangat sederhana. Baik, lanjutan dari ciri khas perkembangan bahasa anak itu umumnya merupakan kalimat deklaratif dan kalimat tanya dengan menggunakan kata apa dan di mana. Deklaratif itu maksudnya pernyataan. Jadi misalnya anak ingin minum susu, maka dia akan bilang aku mau minum susu, aku mau susu gitu. Dan juga dia bisa bertanya ibu mana, bapak mana, atau mama mana, papa mana, seperti itu. Jadi lebih umumnya sering menggunakan kalimat deklaratif dan tanya, ya. Kemudian sering menyatukan kalimat dalam urutan yang panjang tanpa henti. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika babbling, anak terus ngomong aja tanpa ada intonasi yang jelas, tanpa ada kalimat-kalimat yang jelas kita dengar gitu ya. Jadi kalau anak yang bahkan usianya juga sudah lebih besar daripada bayi pun, artinya usia 2, 3 tahun, 4 tahun itu pun juga sebenarnya sering mengucapkan kalimat-kalimat itu nggak ada titik komanya gitu. Jadi nyambung aja begitu. Nah, di sini peran orang tua untuk memahami apa yang dikatakan oleh anak. Kemudian selanjutnya adalah pemahaman atau comprehension masih kurang sempurna, tentu saja ya, karena kemampuan kognitifnya atau kemampuan berpikirnya itu masih sangat sederhana. Kemudian anak usia 5 tahun menggunakan kata-kata yang lebih sopan, serta menggunakan lebih sedikit kalimat perintah langsung, ya. Karena lebih sering menggunakan kalimat yang deklaratif dan juga kalimat tanya. Nah, sekarang kita menuju pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Dan tentunya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak, dan sangat bervariasi, namun di sini saya hanya akan membahas 5 saja yang mungkin paling berkaitan, paling berhubungan, dan paling banyak pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa anak. Nah, yang pertama adalah lingkungan. Nah, di sini tentu saja lingkungan ini tidak hanya lingkungan rumah, namun juga lingkungan di luar rumah, yaitu misalnya sekolah. Jadi anak belajar bahasa itu tidak hanya melalui orang tuanya atau saudaranya, tapi juga dari teman dan gurunya. Bagaimana anak bisa belajar dari mereka? Tentu saja dari interaksi yang terjalin antara anak dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah, semakin banyak interaksi yang terjadi, maka semakin cepat atau semakin baik anak belajar bahasa. Kenapa? Karena semakin seringnya interaksi, maka semakin banyak vocab atau kosakata yang diperoleh oleh anak, semakin banyak ekspresi-ekspresi bahasa yang dipelajari oleh anak, sehingga akan mampu menstimulasi dengan lebih cepat dan lebih baik bahasa anak itu sendiri. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah budaya. Nah, dalam konteks ini, budaya akan sangat mempengaruhi bagaimana pemaknaan seorang anak terhadap bahasa itu sendiri. Nah, tentu saja ada kata-kata atau bahasa itu sangat ditentukan dari konteksnya atau di mana bahasa itu berasal, gitu ya. Seperti contoh misalnya, kalau di Indonesia, ketika kita mengucapkan seperti kata cium itu ya, jadi seperti itu dinilai suatu hal yang tidak sopan karena dinilai istilahnya mungkin merendahkan orang lain atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak istilahnya tidak sopan dan lain sebagainya gitu ya. Namun ternyata di negara lain seperti Myanmar, bunyi kecupan itu ternyata adalah difungsikan untuk memanggil para pelayan ya di restoran misalnya. Jadi ketika seorang ingin bayar makanan, maka dia menggunakan bunyi kecupan itu untuk memanggil pelayannya untuk melayani mereka dalam hal entah membayar bill atau kemudian membayar bon atau kemudian memesan menu makanan yang baru dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa suatu gestur atau bahasa atau bunyi itu dinilai berbeda di kebudayaan yang berbeda. Nah, tentu saja budaya itu akan membantu anak untuk memiliki pemahaman-pemahaman tertentu terhadap bahasa itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah intelijensi. Jadi, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa memang intelijensi atau kognisi itu sangat berpengaruh atau saling mempengaruhi ya dengan bahasa. Dan tentu saja banyak penelitian yang kemudian menyebutkan bahwa salah satu indikator yang dapat kita jadikan acuan untuk melihat apakah anak itu memiliki kemampuan berpikir yang baik atau tidak, atau intelijensi yang tinggi atau tidak, itu adalah dari kemampuan berbahasanya. Jadi semakin baik kemampuan bahasanya, maka semakin baik juga intelijensinya. Namun tentu saja ini perlu dikaji lebih lanjut dan juga banyak faktor yang mempengaruhi. Namun terlepas dari itu semua, bahwa bahasa dan kognisi atau intelijensi ini saling mempengaruhi. Anak akan mudah belajar bahasa jika dia memiliki kemampuan berpikir yang baik. Dia mampu memahami kosakata dengan baik, dengan cepat, sehingga dia mampu belajar bahasa dengan cepat.
Sebaliknya juga begitu, dia akan memiliki kemampuan berpikir yang baik jika dia memiliki kemampuan bahasa yang baik. Karena dia punya kemampuan bahasa yang baik, maka dia akan lebih mudah untuk belajar, untuk memahami suatu konsep atau materi tertentu, sehingga tentu saja intelijensi ini sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Dan kemudian yang keempat adalah kondisi fisik. Kondisi fisik atau kesehatan di sini maksudnya adalah bagaimana kondisi contohnya dalam kaitan dengan bahasa itu misalnya bagaimana kondisi lidah kita. Jadi ada beberapa orang yang mungkin lidahnya pendek ya. Jadi agak kalau kita sebut mungkin cadel. Jadi tentu saja mereka akan kesulitan untuk mau belajar bahasa terutama dalam hal pronunciation-nya atau pengucapannya. Dan itu akan menghambat dia juga untuk melatih skill-skill atau keterampilan-keterampilan bahasa yang lain ya. Dan juga kondisi fisik lain, kondisi kesehatan misalnya terkait dengan pendengaran ya. Jadi ada anak yang terlahir misalnya tuli, sehingga dia akan sulit sekali untuk memahami bahasa dan lain sebagainya. Jadi banyak kondisi fisik ini sangat mempengaruhi bagaimana kita belajar bahasa. Kemudian yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah, ini hal yang menarik dan memang banyak penelitian yang kemudian berusaha untuk mencari tahu adakah perbedaan kecepatan perkembangan bahasa antara anak perempuan dan anak laki-laki. Dan ya beberapa penelitian menyebutkan ternyata anak perempuan itu di usia dia sekitar mungkin usia 6-7 tahun itu mengalami perkembangan bahasa yang sangat drastis atau yang sangat cepat. Dan berdasarkan penelitian ternyata memang anak perempuan itu memiliki lebih banyak kosakata, kemudian lebih bagus dalam hal pengucapan bahasa dan juga ekspresi-ekspresi bahasa ketimbang atau dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, tentu saja kenapa seperti itu? Ya, itu perlu dilakukan perlu dilakukan istilahnya research yang lebih dalam lagi kenapa itu bisa terjadi. Dan itu akan menjadi bahasan untuk diskusi kita ya. Oke, itu saja untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Dan kemudian kita di sini akan